Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget niku sing swara kula sing banter napa sone sing banter. Karo-karo nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, yang saya hormati guru saya Ustaz Suryani Al-Hafiz selaku Kepala SDIT Badrussalam serta seluruh keluarga Yayasan Badrussalam, para asatid, ustadzat, dan juga Bapak Ibu wali murid SDIT Badrussalam beserta Ananda yang hari ini ikut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah, di pagi yang barokah, waktu yang didoakan Nabi barokahnya, keberkahannya itu salah satunya ya waktu pagi. Rasulullah itu dawuhe burika li ummati fi bukuriha. Umatku senantiasa diberikan keberkahan di waktu bukroh, waktu pagi seperti ini. Jadi kalau pagi seperti ini ngaji kena panas matahari, insya Allah berkah. Ampun ngantos dipikir panas sih, betul, nggih. Nek dipikir panas ya panas kok nggih kepanasan. Tapi alhamdulillah niki kok itu sih mboten tek panas. Jadi jangan diingat panasnya, tapi diingat kalau waktu pagi itu adalah barokahnya. Jadi doakan Rasulullah. Jadi insyaallah belajar di waktu pagi, ya, anaknya diantar pagi ke sekolah, lelahnya panjenengan semua ngantar anak pagi-pagi itu ya barokah. Ya, berkah. Allahumma salawat dan salam marilah sama-sama kita tujukan kepada panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian, jamaah wali murid kalau jamaah nih. Kalau jamaah lu kalau kayak mama dedeh gitu. Jamaah ya. Ngeten. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para psikolog itu kan melarang kita untuk khawatir nih. Psikolog ahli psikologi ini melarang kita khawatir nih. Gini apa nggih? Gak boleh khawatir Pak Ustaz, gak boleh itu kan, gak boleh khawatir dan sebagainya. Tapi Islam itu agama yang memerintahkan kita untuk khawatir. Loh kok berkebalikan dengan psikolog misalnya ada pertanyaan begitu misalnya. Ya memang Allah memerintahkan kita khawatir. Tapi kekhawatiran yang bagaimana itu ada di dalam Al-Quran. Apa ayat yang memerintahkan kita khawatir itu? Beda ya, khawatir dengan takut itu beda. Karena kalau takut itu biasanya bahasanya khauf. Khawatir itu kan bahasanya waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khawatir. Dan hendaknya kalian khawatir kalau meninggalkan dzurriyyah. Dzurriyyah itu apa? Keturunan yang lemah dalam segala hal. Mulai lemah keimanannya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah mencari nafkahnya, lemah hartanya. Bahkan di makna diafan itu juga khawatirlah kalau meninggalkan generasi yang enggak kalian punya warisan, enggak punya warisan harta. Nah ini kenapa kemudian ada
satu kebalikan. Jadi di antara kekhawatiran yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka Islam itu adalah satu-satunya agama yang memerintahkan kita khawatir. Saat para psikolog itu melarang khawatir, justru Islam memerintahkan untuk khawatir, tapi bab tertentu. Maka ini spesifik bab apa? Dzurriyah. Apa Bapak Ibu? Dzurriyah, keturunan. Keturunan yang bagaimana? Keturunan yang lemah. Maka hakikat kita nyekolahkan anak, ya, didik anak, dititipkan anak ke sekolah misalnya, kan tentu salah satu yang kita inginkan agar adik kita itu menghilangkan kekhawatiran, merespon perintah khawatir, bukan menghilangkan kekhawatiran, tapi merespon perintah khawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita jalankan apa? Ayo anaknya diopeni sing apik. Salah satunya adalah wasilahnya ada sekolah ini. Rodok gede sithik di pondokne, ngen kula men. Maksudnya gitu. Ya sekolah itu monggo lah mudik ini. Tapi interest begini. Kita memang dihadapkan dengan kondisi yang tidak sama dengan zaman kita dulu. Tapi kita tidak boleh melihat ke belakang. Yuh, penak zaman biyen ya, kan? Tidak, tapi kan kita tidak boleh begitu. Nah, bukan waktu saya dulu usia anak-anak sekarang, itu kan sudah mulai banyak TV gitu ya. Mulai ada TV, parabola, arang-arang kading kan. Mulai ada radio begitu. Sepeda pancal niku wis mewah, biyen niku lek sepeda pancal yang plombir. Sik kemutan mboten. Nah, TV enak plombire. TV radio wonten plombire. Nggih. Terus sepeda wonten plombir. Apa plombir? Nah, pajak. Plombir itu sampai Rp400, tapi nilainya Rp400 zaman itu ya bakso sak mangkok. Bakso inilah 4 mangkok lah. Zaman itu sekitar Rp100 per mangkok. Jadi zaman dulu itu sepeda itu seperti itu. Tapi kan dulu saya nggak bingung. Enak ya, kemudian ibu-ibu tuh mikirnya zaman dulu nggak ada TV, nggak ada radio. Itu pada saat sudah mulai banyak TV, banyak radio. Sekarang ini gantian. Penak biyen ya, biyen gak ono HP, gak ono internet. Kalau kita lihat ke belakang itu isinya cuma penyesalan dan harapan ingin kembali. Tidak mungkin karena waktu nggak bisa diputar kembali. Coba jenengan nak kemutan. Dulu ada lagu yang dikarang oleh Kiai Bukhari siapa itu? Itu kan tahun 2000, tahun serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Apa lagi? Dan itu terjadi betul. Lagu itu dikarang tahun pinten, Bu? 1982. 18 tahun sebelum tahun 2000. Sirohnya Kiai itu begitu. Dihitung. Tahu perkiraan. Dan ternyata benar. Sekarang itu kan makan dan minum dilayani mesin. Betul. Saat ini kalau ngeten Grab Food atau mesin nanti. Itu basirannya Kiai itu begitu. Datang gitu loh, Masya Allah. Tapi kan kita tidak mungkin akan kembali di tahun 80 lagi saat tidak ada televisi, tidak ada radio. Dulu kalau mau ke radio aja tidak tempat kampling, Bu. Atau ke tetangga yang agak kaya sedikit lah gitu. Nonton TV ini kalau tidak orang kaya tidak bisa. Dulu bapak ibu saya belikan TV itu gara-gara apa? Tiap malam itu junjungi loh kayak pemain tonggo itu. Karena apa? Setiap kali nonton itu mesti tiduran, dijunjung. Akhirnya dengan segala upayanya bapak saya beli televisi tahun 90-an itu 14.000. Ya, 14.000. Ini pun televisi bekas, hitam putih ya. Nah, itu di antara tetangga kami dulu yang sudah punya televisi itu
Ustadz Imam Bahrudin itu. Nah itu saudara kami itu sampai pas batu, nah itu yang punya tradisi. Nah itu nonton ke situ ketiduran ya, akhirnya didongi sama Mbak. Kita kan tidak mungkin akan kembali ke zaman itu. Sudahlah, kita benar. Zaman nggak bisa diputar kembali. Nah kita akan menghadapi generasi kita yang realitanya akan ketemu ini. Mesti ketemu ini sudah. Dan bahkan jauh lebih pintar daripada kita untuk menguasai ini. Dia apa nggih? Pintar jenengan apa yogane jenengan? Pintar yogane. Lagi ngomong ngene kok ya lebih telepon. Sisi kula adu. Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menghadapi realitas zaman yang terus berkembang. Perkembangan teknologi itu tidak bisa kita cegah. Anak-anak itu tidak mungkin kemudian akan terbebas selamanya pakai ini, itu susah. Kecuali kalau kita sudah punya banyak alternatif. Kalau zaman dulu kenapa kemudian banyak teralihkan? Nah, zaman riyen itu nggak ada game. Enake ngarit. Pulang sekolah niku kon ngarit golek rambanan ngoten. Nggih. Punya punya apa? Motoriknya jalan. Jadi pulang sekolah, ngarit, sawah, apalagi ada banyak aktivitas seperti itu. Sedangkan kita hari ini dihadapkan anak-anak dengan segala ininya, baik akhirnya di sekolah yang menggunakan ini. Maka juga perlu keseimbangan nanti. Nah, untuk merespon diafan tadi, ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, maka kita itu juga harus cukup memahami, harus punya apa ya? Wawasan yang cukup tentang realitas zaman. Realitas zaman kita seperti ini. Maka tadi kita tidak mungkin kembali. Sekali lagi tidak mungkin kembali. Aja terus enek tulisan kayak tulisan nenek bak truk kok. Si menak zamanku to kan. Sudah sekarang itu sudah beda zaman sudah. Sekarang presidennya itu menantunya beliau. Dulu kan pas tulisannya itu kan apa? Gambarnya Pak Harto. Nah, sudah. Itu kenangan lah begitu aja. Ya, tidak bisa diputar balik. Ya, alhamdulillah sekarang realitanya adalah menantunya beliau yang itu. Semoga bisa meneruskan beliau kita aja. Ya. Nah, realitas zaman itu seperti ini. Akan ada terus perkembangan. Nah, kita sebagai orang tua, ketika sudah tahu titik lemah-lemahnya anak-anak kita, maka yang kita lakukan jangan terus kemudian kita ngikuti apa jari kaca nih. Apa yang umumnya terjadi itu juga tidak harus semuanya adalah baik. Ya, jadi perkembangan zaman itu sebuah realita harus kita terima dulu. Sakit menerima nggih? Terima. Makanya tiap pagi itu kan kita diminta oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah itu diajarkan doa. Raditu billahi Rabba. Ya Allah, aku ridho Engkau yang ngatur segala urusan ada ini. Sudah ridho aja dulu. Tidak usah disesali perkembangan zaman, kita ridho aja. Ini sudah diatur oleh Allah. Kita ridho dulu. Maka raditu billahi Rabba. Kata Rabba itu rububiyah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan yang ada. Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Bahkan yang sekarang itu dengan izinnya berkembangnya HP, itu sudah Allah yang menata. Maka setelah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala yang menata ini semuanya, berikutnya apa? Wabil Islami dina. Pastikan kita tetap ridho bahwa Islam itu sebagai agama kita, panduan kita. Panduan kita itu sudah ada di Islam. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di Islam itu ada. Lengkap. Kalau kita yakin tentang syumuliyatul Islam, tentang kesempurnaan Islam, tidak ada masalah di dunia ini yang nggak akan selesai kecuali apa? Dalam Islam. Selesai semua dengan Islam. Maka coba ketika membaca wirid itu, raditu billahi rabba, sudah realitanya kita terima. Wabil Islami dina, dalane Islam sudah ada semuanya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Contohnya ada di Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul.
Tinggal kita ini mengambil pelajaran dari contoh kita Rasulullah itu seperti apa Bapak. Maka kalau sudah kita tahu realitanya, kondisinya, dan kita sudah diperintahkan Allah untuk khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, ayo kita respon bareng-bareng. Kira-kira anak kita itu nanti akan seperti apa? Rasulullah SAW itu tidak menuntut kita. Islam itu tidak menuntut kita untuk warna yang lain, tidak. Hanya ingin, jadi begini, sederhananya begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci, bersih. Fitrah itu maksudnya Islam dalam kondisi naluri aslinya. Cuma yang membuat warna itu adalah kedua orang tua. Kalau warna orang tuanya keislamannya kurang bagus, maka juga kemudian berbahaya. Makanya apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Yang membuat warna itu anak itu menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi, itu adalah orang tua. Fa'abawahu, kedua orang tuanya atau yang mewakili kedua orang tuanya. Sekolah ini kan mewakili kedua orang tua pada saat di jam sekolah. Mau dibawa kemana? Fa'abawahu. Apakah mungkin tidak dibawa ke Yahudi, Nasrani atau Majusi? Tapi bisa jadi orang tua membawa anaknya ke TikTok, IG, apa namanya? Facebook, nah itu yang membawa itu kan kedua orang tuanya. Maka di sini sebenarnya orang tua itu tidak diminta ke warna yang lain. Balik anakmu itu ke fitrahnya, kembalikan kepada fitrah. Fitrah yang sudah Allah berikan, sudah ditanamkan sejak lahir. Maka sebenarnya begini, kita memahami fitrah itu apa sih? Fitrah itu kalau mungkin kita pahami misalnya bersih, suci dan sebagainya. Apa? Fitrah itu lebih kepada makna naluri kita. Mengembalikan manusia pada naluri aslinya. Tidak dibawa ke warna-warna yang lain. Dibalik mau aslinya. Jadi kita itu sebagai orang tua hanya diperintahkan untuk menjaga anak itu tetap pada fitrahnya. Tetap pada naluri aslinya saat anak itu baru dilahirkan. Karena yuladu al fitrah. Setiap yang lahir, semua yang lahir, mau yang lahir dari mana pun. Maka hadis itu tadi sebenarnya tidak kok pada masalah orang tua yang membawa apa namanya. Biasanya kan kita memahami hadis ini sering setiap yang lahir itu Islam gitu. Ya memang begitu. Nah, cuma yang terjadi hari ini itu kan orang tua memang tidak membawa ke Yahudi, Nasrani atau Majusi, tapi kadang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Kenapa? Dengan adanya kemajuan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, gara-gara ini kadang-kadang saringan kita ini yang kadang kurang rapat. Oh, apa ya ditom? Enek konten sidik tombol. Apalagi kemudian ketika kita nggak bisa memvalidasi ini benar atau tidak. Alat ukur kebenaran itu sekarang itu bukan lagi dalil, tapi apa? Viral. Tak juga ini. Alat ukur kebenaran yang sekarang itu begitu. Pokoknya syukur viral yang dianggap bener itu. Nah ini kadang-kadang kita terjebak pada sesuatu yang viral. Maka kita tidak boleh kembali ke situ. Ayo, kalau memang misalnya ingin bertambah keilmuannya, jangan mengandalkan ini Bapak Ibu. Gunakan apa? Ya belajar, datangi guru. Datangi guru. Jangan kok dididik oleh konten ini diambil ini. Saya salah satu contoh yang saya tidak sepakat itu adalah soal masalah adab. Ada yang bilang adab itu kultur, akhlak itu dari agama. Enggak, adab itu juga dari Islam. Adab itu dari Islam.
Islam. Jangan dipisah-pisahkan. Kata siapa adab itu dari kultur budaya umumnya? Tidak. Walaupun ada, tapi sebenarnya saya mau tanya jenengan. Ada adab berwudu? Ada adab sholat? Saya tanya, itu dari kultur budaya kita atau dari Allah dan Rasulnya? Dari Allah dan Rasul. Kok ngomong ada? Bolehlah saya nggak sepakat dengan ada yang konten-konten seperti itu. Adab, ini salah satu contoh. Kadang-kadang kita melakukan pembenaran. Oh, adab dari kultur budaya dan sebagainya. Adab itu ada sendiri. Adab itu di dalam Islam. Bahkan adab itu satu kalimat di dalam Islam yang mencakup seluruh kandungan apa yang ada di dalam Islam. Apa saja itu ada adabnya. Kepada Allah ada adabnya kita kepada Allah. Mau makan ada adabnya. Dia diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan. Nah, adapun akhlak itu lebih kepada sesuatu yang sudah jadi. Akhlak itu lebih dimaknai adalah sifat yang sudah terbentuk, wis dadi. Kalau dari bahasa itu kan khalaqa yakhluqu, menciptakan. Khalqun itu ciptaan, yang sudah terbentuk. Nah, akhlak itu adalah sifat yang sudah terbentuk dari proses pembiasaan. Pembiasaan yang mungkin awalnya dipaksakan, ya, awalnya agak dipaksakan, diajarkan. Kok akhirnya roket dipaksa oleh Siti gitu kan. Akhirnya biasa dan terbiasa itulah jadi adab. Nah, pembiasaan yang diiringi adab itulah yang kemudian menjadikan akhlaknya itu akhlakul karimah. Kebiasaan yang baik, mulia. Karena juga ada akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk. Doa Nabi itu yang ajarkan Nabi itu, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan aku kepada sebaik-baik sifat, sebaik-baik akhlak. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari seburuk-buruk akhlak. Berarti kan memang ada akhlak yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran karena keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4, dan sungguh kau wahai Muhammad adalah orang yang berakhlak agung. Akhlak yang agung tafsirnya apa? Ada di Al-Quran salah satunya. Adab-adab Al-Quran. Nah, maka ini contoh case ini. Jangan sampai kemudian kita ini dengan adanya HP, dengan kemajuan teknologi, bab-bab terutama bab-bab masalah keilmuan itu kita mengandalkan ini. Ya, ini boleh hanya menyerap informasi, tapi validasi benar, tepat atau tidaknya tanyakan kepada guru. Pun guru jangan terserah. Di majelis taklim jangan punya guru. Di musola masjidnya ada kiainya, tanya, itu jauh lebih valid. Kenapa? Ilmu itu harus bersanad. Siapa sandaran ilmunya? Kalau jangan nanti di hari kiamat, kowe ngakoni koyo ngono kuwi, misalnya kan, dari oleh tanya misalnya, dari mana? Dari TikTok, dari IG, itu tanggung jawabnya pripun ya Pak? Ya udah, bersandar aja sama guru, datangi guru, majelis ilmu, majelis taklim, datangi, tanyakan. Ya. Kalau tidak bisa datang langsung, telepon, tanya, Pak Guru, Pak Ustadz, niki pripun, saya mendapatkan begini, saya tidak masalah. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Ada sandaran ilmu. Maka dikatakan inna hadzal ilma dinun fangdur amman ta'khuduna. Kita itu diperintahkan untuk melihat siapa tempat kita mengambil ilmu. Berarti kan disuruh cari ilmu itu adalah datangi guru. Ya. Nah, kalau itu sekalian diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau kita berbicara kepada zuriyah tadi, anak-anak itu kan sekarang masih SD ya di sini ya. SD. Nah, tentu dengan pertumbuhan anak kita akan mengetahui anak itu kan terus punya dinamika, kan dinamis. Anak itu akan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Perubahan-perubahan. Nah, maka kayak seperti pesantren, sekolah, itu ya wasilah saja. Jangan kemudian kita harus mengandalkan
sekolah atau pesantren itu sebagai sarana utama. Tapi tanggung jawab utama itu adalah pada diri kita. Hanya saja kemudian kita bukan diperintah ya, maksudnya kita itu kan sekarang dihantarkan dengan wasilah-wasilah dalam proses mendidik anak. Ada yang melalui pesantren, ada yang tidak pesantren. Memang hari ini di suasana hari ini pesantren itu adalah tempat yang aman. Minim-minim lah pun boten nyepeng. Enggak senengane orang tua kan begitu. Wonten Pak Ustaz kesane ten pondok. Sane boten nyepeng HP. Nanti kelas. Padahal HP itu adalah realitas zaman. Ya, maksudnya gini, juga tidak memperturunkan sepenuhnya, juga tidak mengekang sepenuhnya. Tapi kemudian di situ kita harus bijak. Maka pertama kali kalau memondokkan anak itu jangan pikirkan, Pak Ustaz, sing penting orang ning omah. Akhirnya kan ngoten. Enggak tahu. Lah akhirnya niat mondoknya anak itu bukan kok karena didik anak. Ben anaknya pisah karo HP. Nah, pahalanya itu ada tidak nanti. Ya. Maka niatkan juga diluruskan niat. Kalau anak di pondok itu niatkan dulu. Anak itu ya Allah saya titipkan ke pondok, ke kiai, ke ini untuk apa? Untuk dapat hidayah darimu ya Allah, bukan untuk meninggalkan HP. Nek jenengan begitu, anak nanti di pondok main HP, mbok piye carane wis. Loh, ada santri saya itu. Dia itu memang HP-nya di rumah ada. Ternyata punya HP baru yang lain, dibawa ke pondok. Nyalain dhewe, tumbasnya nembak, orang tuanya tidak tahu coba. Pintere bocah saat ini ngoten. Makanya kalau misalnya memondokkan anak, jangan karena tadi memisahkan anak dengan HP. Kalau jangan begitu, anak nanti ya gitu akan cari jalan untuk ketemu HP dimanapun tempatnya. Ya. Maka pastikan agar apa sih yang kita harapkan ketika anak disekolahkan di pondok agar mendapatkan apa petunjuk. Dan balik kita itu dulu Nabi Adam itu dari surga akan nanti kembali kepada Allah juga di surga mendapatkan petunjuk ke arah surga gitu. Makanya kenapa kemudian Rasulullah SAW menyampaikan begini, alaikum bisidq, hendaknya kalian itu jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran kita ini akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu jujur. Jujur ini jangan dikira hanya jujur ucapan, tapi jujur juga dengan niat. Maka ketika ulama kita bilang sidqun niyah, guru-guru kita sering ingatkan jujur dalam niat. Makanya jujur niat jenengan itu nyekolahnya anak, nitipnya anak ke Badrussalam, ke Ustaz Suryani itu untuk nopo? Bingung ya ini. Maka pastikan sidqun niyah. Misalnya Pak Ustaz boten repoting kok terus yo. Ya terus jenengan rin gaya anak niku terus nopo akhirnya gak gelem repot. Repot di salahnya sekolah. Maka di situ jujur niat. Sidqun niyah. Kenapa kalau kita nggak jujur dalam niat kita, nanti sulit untuk mendapatkan petunjuk kebaikan. Karena Rasulullah kata yahdi, as-sidqu yahdi. Jadi kejujuran itu menunjukkan akan mengarah kepada kebaikan. Petunjuk kebaikan itu karena kita jujur. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk hidayah, pastikan kita itu jujur. Jujur dari niat kita. Jujur dengan keimanan kita yakin gitu kan. Jujur dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, dengan niat kita, jujur. Kalau kita jujur bener, yang kata sidqun itu ya bisa berarti jujur, bisa berarti bener niatnya, bener keimanannya, bener sikapnya. Maka itu akan menunjukkan nanti kepada kebaikan berikutnya. Dan kebaikan itulah yang menunjukkan kita nanti ke surga, balik ke surga, berkumpul semuanya dengan anak-anak kita nanti di surga. Allahumma. Makanya
pastikan kata kuncinya dalam pendidikan itu adalah situ. Mau dipondokkan atau enggak dipondokkan sama saja. Maka ketika di pondok, memang realitanya di pondok itu lebih aman. Hari-hari ini masih aman. Ya, sak dablek santri di pondok ini tuh minim-minim sudah enggak ketemu HP. Walaupun si NS nyolong-nyolong ada, tapi ya prosentasenya enggak banyak. Ada. Ya, dablek mencicil ya sekali ngusili kancane, itu mesti ada. Ya, mesti ada. Tapi kemudian di situ kalau nggak ada ngoten iki terus tugas kula napa ten pondok. Kalau nggak ada santri juga, blek nakal terus pengasuh ten pondok niku kerjaane napa? Kok manganturu anaknya ya tidak ya sudah gitu. Kayak saya kalau dikeluhi orang ya sudah dengan adanya itu kita ada pekerjaan. Ya, pekerjaan gitu itu ada masalah lah begitu, ada masalah gitu kan. Akhirnya apa? Lisan kita itu lelah nuturi. Nah, ketika lelah nuturi itu yang diingat apa? Setiap ucapan perkataan ketika da'ilallah mengajak kepada Allah, berapa banyak pahala yang kita dapat. Maka ketika melihat anak dituturi kok bulan balik nih, jangan diingat anaknya yang nakal, tapi diingat bahwa setiap ucapan kita itu adalah ahsanu qaulan, sebaik-baik ucapan yang mengajak kepada Allah. Jangan dikira itu hanya untuk dai yang biasa ngomong di ini Trump, tapi kita sendiri yang mengajak anak-anak kita. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo sholat subuh. Itu kan mengajak kepada Allah. Kita ini kadang-kadang ketika memahami ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan, itu selalu yang diingat adalah para penceramah di hadapan jenengan, bukan. Kita sendiri yang ngajak anak-anak. Itu sudah ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi, yang mengajak kepada Allah. Kan kita ngajak ngaji itu kan ngajak sholat itu kan mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah. Jadi kita sikapi seperti itu. Nah, termasuk wasilah ketika anak-anak di pondok itu tolong dibenahi dari sidak dunia. Nah, ketika seperti itu, maka insya Allah apapun yang terjadi di anak-anaknya nanti di pondok, mungkin di awal-awal tidak betah misalnya. Ya, kalau anaknya tidak betah di pondok misalnya, maka pertanyaan satu ke jenengan semuanya, siapa di sini yang betah tinggal di rumah mertua? Angkat tangan. Kalau anaknya nggak betah di pondok, tak tanya jenengan semua, yang betah tinggal di rumah mertua. Alah. Termasuk sih ngomong lagi teman-teman. Alhamdulillah setelah sejak awal nikah kata saat ini kontraktor alhamdulillah sekarang sudah punya rumah, nggak tinggal dengan orang tua gitu. Dan jenengan yang tinggal dengan mertua ya masya Allah luar biasa sabarnya ya, sebagaimana anak-anaknya yang juga nggak betah di dalam pondok. Ya memang begitu. Sederhana saja, kalau anak nggak betah di pondok ya sudah, lihat aja diri kita sendiri. Kalau kita juga nggak betah tinggal di rumah mertua, udah kita aja. Padahal rumah mertua itu kan adalah rumah orang yang kita cintai katanya. Udah sih nggak betah. Ini manggar. Sama ada nanti di pondok itu rambut itu rata-rata dawa sithik nganggar gundul, lagi kubur dawa. Tapi anak-anak seperti itu kan entuk delok bocah iki lak betah nang pondok. Rata-rata ya sama. Orang yang betah tinggal di rumah mertua itu biasanya mana sing rodok ndablek. Kadang-kadang nek nuruti omongane gawe baper aja kan gak kuat. Terutama bapak-bapak ini. Betah kalau melek nek gone orang tuane sih tetep betah lek bapak-bapak saya yakin. Mergo ndablek ya. Juga ketika anaknya di pondok kan nggak betah, ya kita ingat diri kita sendiri aja. Ya, jadi gitu aja, selesai. Biar kita aman, tidak terlalu banyak semangat. Wah, aku nggak betah, ya sudah. Maka dimotivasi, biasa saja.
Justru sebenarnya ketika anak dipondokkan itu melatih anak untuk siap hidup tanpa orang tua. Itu kelebihannya di pondok. Maka sak kontang nantinya anak di pondok dengan segala dinamikanya, ya, dengan segala dramanya. Kalau drama ini pondok itu enak ya, sampai pondok itu, sampai pondok diantar sama orang tuanya itu mogok nih jero mobil. Mogok itu gak 1 jam 2 jam. Pernah ada kakek tunangannya itu mogok itu loh, dari sore sampai pagi itu di dalam mobil, bayangkan. Pernah itu tahun 2019 atau 2018 saya tuh ada santri tidak mau keluar dari mobil, sampai mobilnya ditinggalin pondok orang tuanya pulang ke rumah. Itu pernah kejadian itu seperti itu. Dramanya katanya gitu. Nah, maka ketika dengan segala dramanya anak-anak di pondok itu, Bapak Ibu, sebenarnya begini, kita sedang menyiapkan anak kita itu hidup mandiri. Hidup mandiri itu apa? Siap hidup tanpa kita. Minim-minimnya itu, minim-minimnya anak di pondok itu. Ini dia hidup, mau hidup tanpa kita dulu. Adapun nanti berikutnya, biar kita menghilangkan kata diafan, karena itu gini, di pondok itu yang kuat itu biasanya bukan karena anaknya pintar, tapi karena kuat jiwanya, kuat mental. Karena dalam tubuh manusia itu ada badan, ada jiwa, ada badan, ada jiwa. Nah, yang diharapkan anak dipondokkan itu tidak hanya tumbuh badannya, tapi juga tumbuh jiwanya. Jadi gini, kadang-kadang kita itu mikir nek wis gede ya wis cukup, jiwanya juga akan tumbuh. Gini apa nggih? Mikirnya awake wis gede, biasanya jiwanya juga sudah besar. Tapi ternyata tidak. Ketika kemudian kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, perintah Rasulullah dalam syariat Islam itu, contoh dalam amalan kita, amalan yang secara dasar di dalam Islam itu kan biasanya kita berbicara ilmu fikih. Bab fikih baru pertama kali ini kan apa? Fikih yang pertama kali diajarkan itu apa Bapak Ibu? Taharah. Taharah itu apa ya artinya? Bersuci. Bersuci itu diawali dari apa? Dari langsung wudhu atau bersuci dari najis? Bersuci dari najis. Bagaimana buang air kecil, buang air besar, tuntas. Nah, itu latihan jiwa manusia. Itu sejak awal. Kenapa ulama itu mengurutkan? Fikih itu secara amalan diawali bab taharah dan diakhiri dengan bab jihad sampai selesai. Diawali dengan karena prioritas itu orang itu, dan dari situ adalah proses tazkiyatun nafs, proses tazkiyah. Tazkiyah itu kalau dalam makna bahasa kita itu bukan hanya mensucikan, tapi menumbuhkan jiwa, mensucikan dan menumbuhkan jiwa. Kalau badan manusia itu kotor, berarti dimandikan pakai air. Tubuh manusia itu kalau pengen tumbuh berarti dikasih makanan. Sakit diobatkan. Jiwa manusia itu sama, sejak kecil, sejak anak sudah mulai bisa diajak bicara, sudah mulai dikondisikan. Ojo ngompol sembarangan, ada yang bukan ngompol. Akhirnya pipisnya dikondisikan dalam kamar mandi. Kan gitu.